Kutukan Rumah Sakit Salamah. Rina berdiri di depan gerbang Rumah Sakit Salamah, menatap bangunan besar yang tampak tua dan tak terawat meskipun masih berfungsi. Seiring angin yang berdesir lembut, ia merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Meskipun hari itu terik dan matahari bersinar terang, rumah sakit ini yang dulu begitu terhormat, kini terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Meskipun demikian, Rina tetap bertekad untuk memulai pekerjaannya di sini. Baru saja lulus dari sekolah keperawatan, ini adalah pekerjaan pertama yang didapatnya setelah berbulan-bulan mencari. Setelah mengumpulkan keberanian, ia melangkah memasuki halaman rumah sakit yang luas. Jalan setapak yang mengarah ke pintu utama rumah sakit terlihat sepi. Hanya ada beberapa mobil parkir yang tampak seperti sudah lama tidak digunakan. Di kiri dan kanan, pohon-pohon besar berdiri tegak dengan daun-daun yang jatuh berserakan, menciptakan suasana yang sepi dan sedikit suram. Pintu masuk rumah sakit terbuka dengan sendirinya saat Rina mendekat, seolah menyambut kedatangannya. Namun entah kenapa, ada sesuatu yang membuatnya merasa tak nyaman. Begitu melangkah masuk, Rina disambut oleh seorang petugas keamanan yang tampaknya sudah lama bekerja di sana. Wajahnya tampak lelah dan tidak ramah, tetapi ia memberikan senyuman kecil saat mengarahkan Rina ke ruang ganti. "Selamat datang, kau akan mulai shift malam hari ini ya?" kata petugas itu, dengan nada suara yang terdengar datar, seperti sudah terbiasa dengan suasana rumah sakit yang hening itu. Rina mengangguk, meskipun hatinya mulai terasa cemas. Ia telah mendengar beberapa cerita mengenai rumah sakit ini dari para koleganya di sekolah perawat. Beberapa teman yang sudah pernah bekerja di sana mengatakan bahwa tempat ini memiliki atmosfer yang tidak biasa, terutama di malam hari. Ada cerita tentang suara-suara aneh, bayangan yang tampak bergerak sendiri, dan pasien yang melapor melihat sosok yang tidak tampak oleh orang lain. Namun, Rina berusaha mengabaikan semua itu. Ia percaya, seperti kebanyakan orang baru di pekerjaan pertama, bahwa cerita-cerita semacam itu hanyalah omong kosong belaka. Namun, saat memasuki ruang ganti, suasana di dalam rumah sakit itu terasa berbeda. Lorong yang panjang dan sempit hanya diterangi oleh lampu-lampu neon yang berkedip lemah. Dinding-dinding rumah sakit yang tampak kotor dan mengelupas menambah kesan bahwa tempat ini sudah lama ditinggalkan, meskipun masih berfungsi. Rina menggantungkan tasnya di lemari dan mengenakan seragam perawat. Ia mencoba mengabaikan perasaan aneh yang mulai muncul, berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanya perasaan takut biasa yang sering dialami oleh orang baru. Setelah berpakaian, Rina keluar menuju ruang utama rumah sakit. Di sana suasana tampak sepi. Tidak ada suara mesin atau percakapan antara perawat. Hanya ada beberapa pasien yang terbaring di tempat tidur, tampak lelah dan tak berdaya, ditemani oleh keluarga mereka yang duduk di samping. Rina merasakan kesunyian yang mencekam, seolah ada sesuatu yang menahan semua suara dan gerak, membuat rumah sakit ini terasa seperti tempat yang tidak sepenuhnya hidup. Ketika Rina mulai berkeliling, melakukan pemeriksaan rutin, ia mulai merasakan adanya perubahan pada udara di sekitar rumah sakit. Ada sesuatu yang janggal di sini, suasana yang begitu tenang namun menyesakan, seperti ada banyak mata yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Sesekali, ia melihat bayangan bergerak di ujung lorong. Namun saat ia mendekat, bayangan itu hilang begitu saja. Rina berpikir itu hanya halusinasi, mungkin karena terlalu lelah. Namun, saat ia tiba di ruang ICU, hal aneh mulai terjadi. Begitu membuka pintu ruangan, Rina merasakan udara dingin yang menyentuh kulitnya. Meskipun ruangan itu tidak memiliki AC atau ventilasi yang menyebabkan suhu sedingin itu. Di ruang ICU yang seharusnya sunyi itu, ia mendengar suara langkah kaki berat. Bukan langkah orang yang sedang berjalan, tetapi lebih seperti suara yang terbuat dari sesuatu yang lebih besar, lebih berat, dan lebih tua. Suara itu terdengar begitu jelas, meskipun hanya ada beberapa pasien yang tidur di ranjang mereka. Rina membeku sejenak, tidak bisa menentukan dari mana suara itu berasal. Rina berusaha untuk tetap tenang. Ia menganggap itu mungkin suara alat medis yang berderak, atau langkah perawat lain yang sedang bekerja. Namun, saat ia melangkah lebih jauh ke dalam ruang ICU, suara itu berhenti mendadak dan kesunyian menyelimuti ruangan. Hanya ada detak mesin yang terdengar di antara deru napas pasien yang tertidur. Saat malam semakin larut dan Rina mulai terbiasa dengan suasana rumah sakit, ketegangan di dalam dirinya tak kunjung reda. Sesekali, ia mendengar suara pintu terbuka dan tertutup sendiri, atau bisikan yang samar-samar terdengar saat ia melintasi lorong yang sepi.
Namun, ia terus melanjutkan pekerjaannya, berusaha untuk tidak terpengaruh oleh semua hal aneh yang terjadi di sekitarnya. Itu hanya suara-suara yang berasal dari rumah sakit tua, pikirnya. Semua ini hanya imajinasi. Namun, meskipun ia berusaha menenangkan dirinya, ada sesuatu yang lebih besar yang mengawasi, sesuatu yang lebih jahat dari yang dapat dipahami oleh Rina. Rumah sakit itu bukan hanya tempat bagi pasien yang sedang berjuang untuk hidup, tetapi juga tempat bagi mereka yang terperangkap di dalam kegelapan, menunggu kesempatan untuk kembali. Dan Rina baru saja memasuki dunia yang jauh lebih kelam daripada yang bisa ia bayangkan. Hari pertama shift malam terasa lebih lama dari yang Rina bayangkan. Meski rumah sakit tampak biasa-biasa saja di siang hari, sesuatu dalam atmosfernya berubah drastis begitu malam datang. Semua ruang rawat inap sudah sepi, dengan hanya sedikit pasien yang masih terjaga. Suasana itu berbeda dari rumah sakit lain yang pernah ia kunjungi. Udara di sini terasa lebih dingin, lebih berat. Suasana yang mencekam mengintai di setiap sudut. Rina mencoba untuk tetap fokus pada tugasnya. Ia memeriksa catatan pasien dan memastikan semuanya sesuai dengan prosedur. Namun, semakin malam, semakin ia merasakan ketidaknyamanan yang menggelayuti dirinya. Suara-suara aneh mulai terdengar di lorong-lorong yang sepi. Langkah kaki yang berat, seolah-olah ada seseorang yang sedang berjalan dengan perlahan di ujung sana. Namun saat ia menoleh, tak ada siapapun. Awalnya, Rina mencoba mengabaikannya. Mungkin itu hanya bayangannya yang sedang bermain-main karena kelelahan. Namun, langkah kaki itu semakin sering terdengar, hampir setiap kali ia berbelok ke lorong lain atau membuka pintu ruang rawat. Langkah itu selalu terdengar jelas, berat dan teratur, seperti seseorang yang sedang berjalan dalam keadaan terluka atau kesulitan. Pada suatu malam, ketika ia sedang melakukan pemeriksaan pasien di ruang perawatan, langkah kaki itu terdengar semakin mendekat. Rina berhenti sejenak, mencoba untuk mendengarkan dengan seksama. Langkah itu terdengar seperti datang dari belakangnya, di ujung lorong yang gelap. Namun, ketika ia berbalik dan melihat ke arah sana, tak ada seorang pun di lorong itu. Perasaan takut mulai merayapi dirinya. Ada sesuatu yang tidak beres. Langkah kaki itu semakin sering terdengar. Tidak hanya sekali, melainkan berulang-ulang, seperti mengikuti setiap gerakan Rina. Dengan hati-hati, ia melangkah maju, mencoba mencari sumber suara yang begitu mengganggu itu. Rina mulai melangkah perlahan-lahan menuju ujung lorong, tempat suara itu datang. Suasana semakin mencekam, semakin sunyi. Hanya suara langkah kaki Rina yang terdengar, menyatu dengan suara yang semakin mendekat. Ketika ia mencapai ujung lorong, suara langkah itu berhenti tiba-tiba, membuat jantungnya berdegup kencang. Ia berdiri di sana, memandangi kegelapan yang menguasai bagian rumah sakit yang jarang terjamah. Disinilah, pada malam-malam yang gelap, ada cerita-cerita lama yang beredar, yang belum banyak orang yang tahu. Tiba-tiba, pintu ruang perawatan yang ada di depannya terbuka dengan sendirinya, membuat Rina terkejut. Begitu ia masuk, suara langkah kaki itu langsung menghilang. Rina merasa matanya sedikit berkaca. Pikirannya dipenuhi oleh rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. Pintu ruang perawatan ini seharusnya terkunci, karena hanya ada satu pasien di ruangan itu, seorang lansia yang sedang tertidur dengan tenang. Namun, pintu itu terbuka lebar, seolah ada yang menunggu di dalam. Dengan hati-hati, Rina memasuki ruangan tersebut dan menutup pintu di belakangnya. Pasien itu masih tertidur dengan tenang, tidak ada yang berubah. Namun, ada sesuatu yang aneh. Meskipun pasien itu tampak terbaring dengan damai, Rina bisa merasakan hawa dingin yang aneh menguar dari tubuhnya. Ia merasakan seolah-olah pasien itu tidak sepenuhnya berada di dunia yang sama dengannya, seperti ada kekuatan yang menghalangi kehadirannya. Namun, yang paling mengejutkan adalah saat Rina berbalik, ia melihat bayangan samar berdiri di ujung ruangan. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi tatapan matanya mengarah lurus ke arahnya, kosong, tak bernyawa. Jantung Rina berdegup keras, tubuhnya kaku, seolah ingin lari tapi tak mampu bergerak. Bayangan itu hanya berdiri di sana, tidak berkata-kata, hanya menatap Rina dengan pandangan yang membuatnya merasa semakin terperangkap dalam kegelapan. Tiba-tiba, bayangan itu mulai bergerak, perlahan-lahan mendekati Rina. Semakin dekat, semakin nyata sosoknya. Rina bisa melihat dengan jelas bahwa itu adalah seorang wanita muda, mengenakan gaun rumah sakit yang compang-camping, dengan wajah yang pucat dan rambut yang terurai ke samping. Namun, ada yang tidak beres. Matanya kosong, tidak ada kehidupan di sana, hanya kegelapan yang menghisap segala cahaya di sekitarnya.
Rina merasa tubuhnya dingin, kakinya berat untuk melangkah. Ia ingin berteriak, tetapi mulutnya terasa terkunci. Wanita itu mendekat semakin dekat, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu, namun hanya ada bisikan halus yang terdengar dari bibirnya. Bisikan itu sangat lembut, seperti suara angin yang datang dari jauh. Meski begitu, Rina bisa merasakannya seperti guncangan dalam hatinya. "Jangan tinggal di sini," bisik wanita itu dengan suara yang hampir tak terdengar. Namun setiap kata yang keluar seakan menggoreskan rasa takut yang mendalam. Saat itulah Rina merasakan angin dingin yang menderu dalam ruangan, dan bayangan itu lenyap dalam sekejap. Semua kembali menjadi hening, tak ada suara, tak ada jejak. Namun, udara di sekitar Rina tetap terasa berat, penuh ketegangan. Wanita itu menghilang begitu saja, meninggalkan rasa takut yang tak kunjung hilang. Rina bergegas keluar dari ruangan itu, berlari menuju ruang resepsionis untuk melaporkan kejadian aneh yang baru saja ia alami. Namun, saat ia bertemu dengan rekan-rekannya, tak ada yang tampak terkejut. Beberapa perawat bahkan hanya tersenyum kecut, seolah mereka sudah terbiasa dengan kejadian-kejadian aneh semacam itu. Rina merasa bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan, sesuatu yang lebih gelap dan lebih jahat, dan rumah sakit ini seakan menjadi tempat persembunyiannya. Rina tak bisa menahan rasa takut yang terus mengganggunya. Langkah kaki itu, bayangan wanita itu, dan suara bisikan yang samar, semuanya membuatnya merasa bahwa rumah sakit ini bukan hanya tempat untuk merawat pasien. Ini adalah tempat di mana jiwa-jiwa yang terluka, yang terperangkap dalam kegelapan, masih mencari cara untuk bebas. Malam semakin larut, dan rumah sakit Salamah mulai berubah. Cahaya lampu neon yang berkedip-kedip, serta hawa dingin yang semakin menusuk, menciptakan atmosfer yang semakin mencekam. Rina, yang tadinya berusaha menepis rasa takut yang mulai muncul, kini merasa seperti berada di dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Telinganya masih berdenging akibat bisikan halus dari bayangan wanita yang baru saja menghilang, dan langkah kaki yang berat itu terus bergema dalam pikirannya, seolah-olah tidak akan berhenti. Sambil melangkah terburu-buru menuju ruang istirahat, Rina mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya hanya ilusi. Namun, setiap langkah yang ia ambil semakin membuatnya merasa terperangkap. Lorong-lorong yang sebelumnya tampak biasa, kini tampak semakin panjang dan gelap. Ia bisa merasakan udara yang semakin menebal, seakan ada sesuatu yang mengintainya dari bayang-bayang. Tak berapa lama, suara langkah kaki yang berat itu terdengar lagi. Tidak hanya satu, tapi dua suara, seperti ada dua orang yang berjalan bersamaan, mengikuti jejaknya. Suara itu terdengar semakin jelas, semakin dekat. Rina berhenti, menahan napasnya, mencoba untuk mengidentifikasi sumber suara itu. Ia berpaling ke belakang, tetapi lorong di belakangnya kosong. Semua pintu ruangan tertutup rapat, dan tak ada seorang pun yang terlihat. Namun suara langkah kaki itu tetap ada, semakin mendekat, semakin menggema di dalam kesunyian yang menyesakan. Jantung Rina mulai berdegup kencang. Ia merasa seolah-olah ada yang mengintainya dari kegelapan, mengikuti setiap langkah yang ia ambil. Tanpa sadar kakinya melangkah lebih cepat, meskipun ia tahu langkah-langkah itu semakin mendekat. Rina berlari, tanpa memikirkan arah, hanya ingin melarikan diri dari suara itu yang semakin menghantui. Saat tiba di ruang ganti, Rina menutup pintu dengan cepat dan mengunci rapat. Ia berdiri terpaku, mencoba untuk menenangkan diri. Tangannya gemetar saat ia mencoba menarik napas panjang. Setiap detik terasa seperti berjam-jam, dan suara langkah kaki itu masih bergema di telinganya, seperti terperangkap dalam dunia lain. Rina mulai meragukan apakah ia masih berada di dunia nyata. Pikirannya kembali teringat pada kejadian tadi. Pintu ruang perawatan yang terbuka dengan sendirinya, bayangan wanita yang menghilang, dan bisikan yang terdengar jelas di telinganya. Semua itu terasa seperti bagian dari teka-teki yang tidak bisa ia pahami. Siapa wanita itu? Kenapa ia muncul begitu tiba-tiba, hanya untuk menghilang dalam sekejap? Dan yang paling mengganggu, mengapa rumah sakit ini terasa begitu hidup dengan kehadiran yang tak tampak? Rina mencoba memusatkan pikirannya, mencari penjelasan rasional untuk semua kejadian aneh itu. Namun, semakin ia berpikir, semakin banyak pertanyaan yang muncul tanpa jawaban. Tiba-tiba, suara pintu yang terbuka terdengar lagi, membuat hatinya terlonjak kaget. Rina menoleh, dan kali ini pintu ruang ganti yang ia tutup rapat itu terbuka lebar. Di luar, lorong rumah sakit masih gelap, kosong, dan sunyi. Langkah kaki yang berat itu kini terdengar lebih jelas, seolah-olah datang dari jauh di dalam lorong, dan Rina bisa merasakannya, sesuatu yang sedang mendekat.
Dengan rasa takut yang semakin menguasai dirinya, Rina melangkah mundur, mencoba menjauh dari pintu yang terbuka. Tapi, meskipun ia tahu ada yang salah, tubuhnya terasa kaku, seperti terikat oleh sesuatu yang tidak tampak. Saat itu tiba-tiba suara langkah kaki itu berhenti. Suasana menjadi hening, begitu hening sehingga suara detak jantung Rina terdengar begitu keras. Dalam kesunyian yang menakutkan itu, ia bisa mendengar suara halus, seperti suara bisikan yang datang dari belakang. Suara itu semakin jelas, semakin nyata. Jangan biarkan dia datang, bisik suara itu. Begitu lemah namun begitu mengerikan, seperti teror yang langsung menyentuh hati. Dengan panik, Rina berlari keluar dari ruang ganti, melintasi lorong yang sepi, mencoba untuk mencari rekan kerja atau petugas keamanan. Namun, jalan di hadapannya terasa semakin panjang, semakin gelap. Setiap langkah yang ia ambil, suara langkah kaki itu mengikuti, semakin dekat. Rina merasa seolah ada sesuatu yang memburunya dari balik bayang-bayang gelap. Sesuatu yang tidak bisa ia lihat tetapi ia tahu ada di sana, mengintainya. Ia sampai di ruang perawatan, namun suasana di dalamnya sangat aneh. Semua pasien terbaring dengan tenang, tidak ada yang bergerak. Tetapi, ketika ia menoleh ke salah satu tempat tidur, matanya bertemu dengan pandangan kosong dari pasien yang sedang terlelap. Dan saat itu, ia merasa sesuatu yang tak terkatakan terjadi. Pasien itu, yang sebelumnya tampak tidur nyenyak, kini menatapnya dengan tatapan yang begitu kosong, namun sangat menakutkan. Tidak ada ekspresi, hanya mata yang memandang lurus ke arah Rina, seperti menunggu sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Rina merasa dadanya sesak, dan matanya mulai berkunang-kunang. Saat itu ia mendengar suara itu lagi, lebih keras dari sebelumnya, langkah kaki yang berat. Kali ini datang dari belakang, semakin dekat, semakin keras. Rina menoleh, dan di lorong gelap itu, ia melihat sebuah sosok tinggi yang berjalan mendekat, perlahan. Sosok itu berbentuk bayangan gelap, namun ada sesuatu yang mengerikan dalam gerakannya, seperti sesuatu yang tidak sepenuhnya hidup. Lari! Bisik suara itu, lebih jelas dan mendesak, seolah berasal dari dalam dirinya sendiri. Dengan sekuat tenaga, Rina berlari, berusaha menghindari sosok itu yang semakin mendekat. Namun, saat ia melintas di salah satu lorong, pintu-pintu ruangan yang sebelumnya terkunci mulai terbuka dengan sendirinya, satu persatu. Bayangan-bayangan samar mulai muncul, semakin banyak, semakin menakutkan. Rina bisa merasakan angin dingin yang semakin menguasai tubuhnya, membekukan setiap sendi tubuhnya. Dalam keputusasaan, ia berlari ke tempat yang ia anggap aman, tetapi langkah kaki yang berat itu terus mengejarnya, seolah tidak akan pernah berhenti. Rina berlari tanpa arah, nafasnya terengah-engah dan dadanya terasa sesak. Setiap langkahnya terasa berat, seakan-akan ada sesuatu yang membebaninya dari belakang. Pintu-pintu ruang perawatan yang sebelumnya tertutup rapat, kini terbuka lebar, menampakkan ruang gelap yang sepi. Langkah kaki yang berat itu semakin mendekat, dan Rina bisa merasakannya, seperti ada sesuatu yang mengintainya di balik bayang-bayang gelap itu. Ia berlari menuju ruang perawat, berharap bertemu dengan seseorang, namun lorong yang ia lewati tampak semakin sunyi. Ruang resepsionis yang biasanya ramai dengan aktivitas pun kosong. Semua lampu di lorong yang ia lewati tiba-tiba mati, meninggalkan gelap yang semakin pekat. Suara langkah kaki itu kini seperti berada di sekelilingnya, tak terarah, namun selalu ada. Rina merasa semakin terjebak dalam kegelapan yang menakutkan ini. Langkah kaki yang berat itu terus mengikuti, semakin dekat, dan kini ia bisa mendengar suara napas yang berat dan terputus-putus. Suara itu terdengar aneh, seperti napas seseorang yang terengah-engah, namun ada sesuatu yang tak biasa, seolah-olah napas itu berasal dari seseorang yang tak sepenuhnya hidup. Rina berhenti dan berbalik, mencoba untuk melihat sumber suara itu, namun yang ia lihat hanya bayangan samar yang mengintai di ujung lorong. Bayangan itu bergerak perlahan, seperti bergerak tanpa suara, tetapi dengan ketenangan yang mengerikan. Rina ingin berteriak, tetapi kata-kata itu tak keluar. Hanya ada rasa takut yang semakin mencekam di dadanya. "Tolong, siapa di sana?" Suara Rina serak, tetapi hanya diam yang menjawab. Bayangan itu semakin mendekat. Saat itu Rina bisa melihat dengan jelas bahwa sosok itu berbentuk manusia, namun gerakannya tidak wajar. Tangan yang terulur tampak seperti terpotong, wajahnya hancur, dengan mata yang kosong, hanya lubang hitam yang gelap menganga. Rina merasa pusing. Ia ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya terasa terikat, seolah-olah ada kekuatan yang menahannya di tempat itu.
Sosok itu terus mendekat, matanya yang kosong menatap Rina dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan. Sosok itu berhenti tepat di depan Rina, tidak bergerak, namun seolah-olah ada energi yang menekan udara di sekitarnya. "Tolong, tinggalkan aku!" Rina berteriak, namun suara itu terbungkam oleh ketakutan yang semakin mendalam. Sosok itu tidak mengatakan apapun, namun matanya tetap menatapnya dengan penuh kehampaan, seolah-olah menunggu sesuatu yang tak bisa Rina mengerti. Kemudian, sosok itu bergerak, sangat cepat, dengan cara yang tidak manusiawi. Dalam sekejap, ia berada di belakang Rina. Dengan gerakan yang tak terlihat, tangan yang rusak itu menyentuh bahu Rina, membuatnya terkejut dan jatuh terhuyung ke belakang. Suara langkah kaki itu semakin mendekat, semakin berat, semakin kuat. Rina mencoba berlari, tetapi kakinya terasa lumpuh. Tubuhnya seolah terikat oleh entitas yang tak tampak. Ketika ia menoleh lagi, sosok itu telah menghilang. Namun, rasa takut yang menguasainya tidak juga hilang. Rina tidak tahu kemana harus berlari lagi. Lorong yang sebelumnya terlihat panjang kini terasa menyesakan. Setiap suara yang terdengar semakin menambah kegelisahannya, semakin membingungkan pikirannya. Ada sesuatu yang salah dengan tempat ini, dan semakin ia mencoba untuk keluar, semakin dalam ia terjebak. Akhirnya, Rina mendapati dirinya berada di lorong yang sangat familiar, yang seharusnya menuju pintu keluar utama. Tetapi lorong itu terasa berbeda. Semua pintu yang seharusnya menuju ruang-ruang pasien kini tertutup rapat, dan suasana menjadi semakin gelap, semakin dingin. Angin dingin yang tidak berasal dari mana-mana menyapu wajahnya, dan ia merasa seolah-olah ada tangan yang menggenggamnya dari belakang. Rina menoleh cepat, namun lagi-lagi tak ada siapa-siapa di sana. "Kenapa aku tidak bisa keluar?" pikirnya panik. Saat ia menoleh, ia menyadari bahwa pintu yang sebelumnya terbuka lebar kini terkunci. Di atas pintu itu ada sebuah tulisan yang sangat samar, yang hanya bisa dilihat dengan pencahayaan yang sangat minim. "Jangan datang lagi." Rina merasa tubuhnya menggigil. Tulisan itu tampak baru, tetapi ada sesuatu yang mengerikan dalam pesan itu. Sebuah peringatan bahwa seseorang atau sesuatu tidak ingin ia pergi. Suasana sekitar makin terasa semakin menindihnya, dan suara langkah kaki yang berat itu kini terdengar lebih keras. Suara itu bergerak, mengikuti jejak langkahnya, seolah-olah menginginkan Rina tetap di sana. Tiba-tiba, lampu di sekitarnya mulai berkedip satu persatu, sebelum akhirnya padam sama sekali. Gelap, hanya ada suara napas Rina yang semakin tergesa-gesa, dan langkah kaki itu yang semakin dekat semakin jelas. Rina memegang dadanya, merasa panik. Ia tahu sesuatu yang jahat mengintainya, sesuatu yang sudah lama terperangkap di dalam rumah sakit ini, dan kini ia tahu mereka tidak akan membiarkannya keluar begitu saja. Entitas itu sudah menunggu terlalu lama untuk merasa puas, dan kini mereka menginginkan dia. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Rina memutar tubuhnya dan berlari ke arah yang berlawanan. Tetapi begitu ia melangkah, ia merasa udara di sekelilingnya menekan lebih keras, membuat setiap napas terasa semakin berat. Sosok itu sudah mendekat. Kini, Rina tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Ia terperangkap di dalam kegelapan, dan suara langkah kaki itu terus mengejarnya. Rina terus berlari, namun semakin cepat ia melangkah, semakin terasa bahwa lorong yang ia lalui tak berujung. Setiap tikungan dan belokan hanya membawa dirinya kembali ke tempat yang sama. Lorong-lorong yang biasanya terang benderang kini gelap gulita, hanya disinari oleh lampu-lampu yang berkedip lemah, menambah rasa menyesakan yang semakin menyelubungi dirinya. Suara langkah kaki yang berat itu tidak pernah berhenti, semakin dekat, seakan-akan mengiringinya di setiap sudut. Setiap kali Rina menoleh ke belakang, ia hanya bisa melihat bayang-bayang hitam yang bergerak cepat, tapi tak tampak wujudnya. Ada sesuatu yang terus mengejarnya, sesuatu yang tidak terlihat namun terasa begitu nyata. Setiap detik yang berlalu semakin membuatnya merasa terjepit dalam kegelapan yang tak terlukiskan. Rina berlari tanpa arah, hatinya berdegup kencang. Saat ia melintas di depan sebuah ruang kosong, suara berbisik yang sama kembali terdengar. "Jangan lari, kamu tak akan bisa keluar." Bisik suara yang begitu dalam dan berat, seolah berasal dari dalam kegelapan itu sendiri. Tubuh Rina membeku sejenak, namun ia tahu, jika ia berhenti, semuanya akan berakhir. Suara itu seolah ingin mempermainkannya, mencoba mematahkan semangatnya dengan setiap bisikan yang ia dengar. "Apa yang terjadi di sini? Siapa kamu?" Rina berteriak ke dalam kegelapan, namun tak ada jawaban selain suara langkah yang semakin menggelisahkan. Mata Rina mulai berkedip-kedip, mencoba untuk tetap fokus, namun pikirannya mulai kabur.
Ia merasa ada yang aneh dengan udara di sekitar, seperti ada sesuatu yang menekannya. Kaki-kakinya terasa semakin berat, tubuhnya semakin lelah, namun ia tidak bisa berhenti. Sesuatu di dalam dirinya, atau mungkin di luar dirinya, mendorongnya untuk terus berlari. Tiba-tiba, ia sampai di depan pintu besar yang mengarah ke ruang bawah tanah. Sebuah pintu yang selalu terkunci. Pintu itu, yang biasanya dipenuhi dengan peringatan dan segel yang tak boleh dibuka oleh sembarang orang, kini terbuka lebar, seolah-olah pintu itu menantangnya untuk masuk. Pintu yang menampakkan sesuatu yang gelap, tak terjangkau oleh cahaya. Rina berhenti di depan pintu itu, nafasnya terengah-engah. Suara langkah kaki itu masih mengikutinya, namun kini terdengar lebih dekat, lebih berat. Suara itu seperti berasal dari dalam ruang bawah tanah, menunggu dengan sabar. Tanpa sadar, langkah kaki Rina mulai bergerak menuju pintu itu, seolah-olah tubuhnya diatur oleh kekuatan lain. Begitu ia melangkah masuk, udara di dalam ruang bawah tanah terasa sangat dingin. Aroma lembab dan bau busuk menyeruak begitu ia menutup pintu di belakangnya. Keheningan mencekam menyelimuti tempat itu, dan Rina merasa ada sesuatu yang sangat salah di sini. Dinding ruang bawah tanah itu dipenuhi dengan noda-noda yang tak bisa dijelaskan, seolah-olah tempat itu telah lama ditinggalkan, namun juga ada sesuatu yang baru di dalamnya. Rina berjalan perlahan, menelusuri lorong sempit yang hanya diterangi oleh cahaya redup dari lampu yang hampir padam. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang tak terjelaskan. Di sudut ruangan yang gelap, ada sebuah kursi tua yang tampak sudah rusak, tetapi ada jejak-jejak darah yang baru. Rina menelan ludahnya, merasa perutnya mual. Dia tahu ada sesuatu yang sangat mengerikan yang terjadi di sini. Saat ia melangkah lebih jauh, lampu tiba-tiba padam, meninggalkan kegelapan total. Rina terdiam, merasakan ketakutan yang sangat dalam. Ia bisa mendengar suara berdesir di sekitar, seolah ada sesuatu yang bergerak di kegelapan. Ada bisikan yang semakin jelas, namun kali ini bukan hanya satu suara. Ada suara-suara lain yang bergabung, semuanya berbicara bersamaan, seakan-akan menciptakan simfoni ketakutan yang menyesakan. Engkau tidak akan keluar lagi, mereka menunggu. Suara itu bergema di telinga Rina, membuat seluruh tubuhnya bergetar ketakutan. Di tengah kegelapan itu, tiba-tiba Rina merasakan sesosok tubuh di sampingnya. Ia menoleh dengan cepat, dan melihat seorang pria yang berdiri tak jauh darinya. Pria itu tampak tak terawat, dengan pakaian rumah sakit yang kotor dan robek. Wajahnya pucat, namun matanya kosong, tak ada ekspresi. Pria itu hanya berdiri di sana, menatap Rina dengan pandangan kosong. Rina mundur langkah, mencoba untuk berbalik dan lari. Tetapi kaki-kaki itu seolah terikat di tanah. Rasanya sangat berat, seperti ada tangan yang mengikat kakinya, menariknya kembali ke ruang bawah tanah ini. Saya harus keluar dari sini, teriak Rina, berusaha melepaskan diri dari genggaman yang tidak terlihat. Tapi saat ia menoleh lagi, pria itu kini bergerak dengan sangat cepat, seperti meluncur di atas tanah. Tanpa peringatan, pria itu menggapai tangan Rina, dan saat jari-jarinya menyentuh kulit Rina, seluruh tubuhnya terasa seperti disetrum, seperti listrik yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Rina menjerit sekeras-kerasnya, namun suaranya tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Tangan pria itu semakin kuat menggenggamnya, dan Rina merasakan tubuhnya menjadi lemah, semakin lemah. Rasanya seperti ada sesuatu yang menghisap hidupnya, sesuatu yang sangat gelap, sangat jahat. Dalam detik terakhir, saat matanya mulai berkunang-kunang, Rina melihat sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Di balik bayangan pria itu, ada lebih banyak sosok yang diam-diam mengintainya, menunggu saat yang tepat. Bayangan-bayangan itu bergerak, menari di dalam kegelapan, siap untuk mengambil alih segalanya. Saat itu suara langkah kaki yang berat kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Rina merasakan bahwa kini, ia tidak sendirian lagi. Dia bukan satu-satunya yang terperangkap di sini. Semua yang ada di ruang bawah tanah ini, semuanya menunggu untuk menyambutnya ke dalam kegelapan yang abadi. Rina terengah-engah, tubuhnya lemas, dan setiap detik terasa seperti perjalanan panjang yang tiada ujungnya. Ia merasa seluruh energinya menghilang begitu saja, disedot oleh kegelapan yang semakin menutupinya. Namun, sebelum semuanya menjadi gelap, sekelebat cahaya datang, begitu samar, seperti petunjuk terakhir di tengah kesuraman. Ia berusaha untuk melangkah ke arah cahaya itu, meskipun tubuhnya terasa begitu berat. Langkahnya terhuyung-huyung, seperti orang yang tengah melawan arus yang tak terlihat. Cahaya itu tampak berasal dari sebuah ruangan kecil di ujung lorong yang penuh dengan noda-noda hitam yang tidak bisa dijelaskan.
Suara langkah kaki yang berat itu masih terdengar di sekelilingnya. Namun kini ada sesuatu yang lebih menakutkan. Bisikan-bisikan yang datang dari segala arah. Suara-suara yang mengerikan itu seolah-olah berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti, namun terdengar sangat familiar, seperti suara-suara yang pernah ia dengar di rumah sakit ini sebelum semua ini dimulai. Saat Rina berhasil mendekati pintu yang menyala samar itu, ia merasakan udara di sekitarnya semakin berat, semakin dingin. Sebelum menyentuh pintu, ia berbalik sejenak dan melihat kembali ke lorong yang kini tampak jauh lebih gelap. Suara langkah kaki itu semakin keras, dan saat ia berbalik lagi, ia bisa melihat dengan jelas bahwa ada sesuatu yang mengikuti, bayangan yang tak terlihat sebelumnya. Sosok itu mulai terbentuk perlahan di balik bayang-bayang hitam, menjadi lebih nyata. Rina menarik napas panjang dan membuka pintu dengan tangan yang gemetar. Begitu ia melangkah masuk, pintu itu dengan cepat tertutup kembali dengan suara keras, seolah-olah menutup dirinya dari dunia luar. Ruangan itu ternyata adalah ruang penyimpanan barang-barang lama, sebuah gudang yang dipenuhi dengan alat-alat medis rusak, peralatan rumah sakit yang usang, dan barang-barang yang tampaknya sudah bertahun-tahun tak tersentuh. Namun, ada sesuatu yang aneh di ruang itu. Di tengah-tengahnya, ada sebuah kursi besar yang tampaknya digunakan untuk proses medis, lengkap dengan tali yang terpasang di sisi-sisinya. Kursi itu tampak seperti baru, meskipun ruang sekitarnya begitu kotor dan berdebu. Begitu ia melihat kursi itu, Rina merasa seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya, seolah kursi itu bisa mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia coba hindari. Rina mendekat, meskipun tubuhnya menolak untuk bergerak lebih dekat. Namun, langkah kakinya tidak bisa dihentikan. Seperti ada kekuatan lain yang menggerakkannya, menariknya ke kursi itu. Setiap langkah menuju kursi itu, Rina merasa ada sesuatu yang menekan dadanya. Ketakutan yang ia rasakan semakin meluap, dan saat ia akhirnya berdiri tepat di depan kursi itu, sebuah bisikan kembali terdengar. "Duduklah, dan kau akan tahu." Suara itu berasal dari dalam ruang itu, namun tidak ada satupun makhluk yang terlihat. Rina merasa tubuhnya tak mampu lagi melawan perintah itu. Perlahan, dengan tangan yang gemetar, ia duduk di kursi besar itu. Begitu ia duduk, tali yang ada di kursi itu otomatis menegang dan mengikatkan dirinya, menahannya di tempat itu. Tali itu sangat kuat, lebih kuat dari yang bisa ia bayangkan. Seolah-olah tali itu bukan sekadar untuk menahannya, tetapi untuk memaksanya tetap di sana, tidak bisa bergerak. Dalam keheningan yang mencekam, Rina bisa mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekat. Di luar ruangan, suara itu semakin berat dan terputus-putus, seolah-olah ada sesuatu yang mendekat dengan sangat cepat. Namun, Rina tak bisa bergerak, tak bisa berteriak. Tali-tali itu begitu kuat, menahan seluruh tubuhnya. Begitu ia menoleh, sebuah sosok muncul di sudut ruangan. Sosok itu adalah seorang pria yang mengenakan pakaian medis, namun wajahnya tidak bisa dikenali. Wajah itu seolah-olah cacat, atau bahkan terhapus. Hanya ada bekas-bekas yang samar, seolah kulitnya terkelupas dan hanya ada kerangka di baliknya. Sosok itu berjalan perlahan menuju Rina, dan semakin mendekat. Tangan pria itu terulur ke arah Rina, dan saat tangan itu menyentuh kulitnya, tubuh Rina langsung terasa kaku. Tidak ada rasa sakit, hanya dingin yang menjalar dari tempat itu hingga ke seluruh tubuhnya. Jangan dekat. Rina berusaha melawan, meskipun ia tahu itu sia-sia. Ia terjebak di kursi itu, terikat oleh kekuatan yang lebih besar daripada dirinya. Sosok itu menatapnya dengan tatapan kosong, dan di matanya Rina bisa melihat bayangan-bayangan yang tidak manusiawi. Seperti ada kehidupan lain di dalamnya, sesuatu yang sudah lama terperangkap. Pria itu kemudian berbisik, "Kau tahu bukan? Ini adalah tempat yang sama seperti mereka semua." Saat itu Rina teringat akan sesuatu yang terlupakan. Gambaran samar tentang kejadian yang pernah menimpa rumah sakit ini mulai muncul kembali. Beberapa tahun yang lalu, seorang dokter gila yang dikenal karena eksperimen-eksperimen yang tak manusiawi melakukan percobaan-percobaan gelap di ruang bawah tanah ini. Banyak pasien yang hilang, dilaporkan meninggal karena komplikasi medis yang tidak dijelaskan. Namun para staf rumah sakit mulai merasakan ada yang janggal. Banyak pasien yang kembali, namun mereka bukanlah orang yang sama. Mereka berubah menjadi sesuatu yang gelap, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Rina akhirnya ingat, ruang bawah tanah ini adalah tempat di mana eksperimen itu dilakukan, tempat di mana jiwa-jiwa yang tersiksa terperangkap. Semua yang ada di rumah sakit ini, para pasien yang hilang dan kembali, telah berubah menjadi makhluk-makhluk tak tampak, kekuatan yang tersembunyi di dalam kegelapan ini. "Jangan coba lari," bisik suara itu lagi.
kau sudah terperangkap di sini, sama seperti kami." Dengan setiap kata yang diucapkan, Rina merasa tubuhnya semakin terikat, semakin lemah. Tali di kursi semakin menekan, seolah-olah akan menghancurkan tubuhnya. Sosok itu mendekat lebih jauh, dan Rina tahu ia telah menjadi bagian dari kegelapan ini, terperangkap di dalam dunia yang tidak bisa lagi ia pahami. Kini, Rina tahu bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan makhluk-makhluk yang mengintainya, tetapi dengan sejarah gelap yang telah lama menguasai rumah sakit ini. Sejarah yang siap untuk menelan siapa saja yang berani mengungkapnya. Rina terperangkap dalam keadaan yang semakin mencekam. Meskipun tubuhnya terikat kuat di kursi, pikirannya bergejolak. Dalam keheningan yang mencekam itu, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang mengamati, menunggu saat yang tepat untuk menelan dirinya. Bayangan sosok pria yang tadi muncul perlahan mulai memudar, meninggalkan ruang itu penuh dengan keheningan yang menyelubungi. Namun, rasa takut Rina belum berakhir. Ia merasakan kehadiran lain yang lebih gelap. Tiba-tiba, dalam kegelapan, sebuah suara lain terdengar, lembut, namun penuh dengan ketegangan yang menyelimuti udara. Itu bukan suara dari sosok pria yang mengikatnya, melainkan suara berbisik yang datang dari sudut ruangan yang paling gelap. Suara itu terdengar jauh lebih akrab, lebih personal, dan lebih mengerikan. Seperti suara seseorang yang ia kenal, namun terdistorsi oleh rasa sakit dan penderitaan yang tak terbayangkan. "Kamu tak bisa lari, kami semua ada di sini." Rina menggigil, matanya melirik sekeliling, berusaha mencari sumber suara itu. Namun tak ada apa-apa selain bayangan-bayangan hitam yang bergerak perlahan di sudut ruangan. Setiap detik berlalu semakin berat, seolah-olah beban yang ditanggungnya menjadi lebih besar dan lebih menakutkan. Apa yang sedang terjadi di rumah sakit ini? Mengapa ia merasa begitu terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari dirinya? Kemudian tanpa peringatan, sosok-sosok bayangan itu mulai bergerak lebih jelas. Mereka muncul dari balik dinding yang retak, dari celah-celah yang tidak terdeteksi sebelumnya. Rina bisa melihat mereka dengan lebih jelas sekarang. Makhluk-makhluk tanpa wajah, yang tubuhnya terdiri dari bayangan kelam dan kabut. Wajah mereka tidak tampak, hanya ada kegelapan yang merayap keluar dari celah-celah tubuh mereka. Seolah-olah mereka berasal dari dunia lain. Rina bisa merasakan hawa dingin yang semakin menyesakan, semakin mencekik, dan merayap ke dalam pikirannya. Sekilas, sosok-sosok itu mulai bergerak lebih dekat, dan Rina mendengar suara mereka. Suara seperti desahan dan jeritan yang teredam. Mereka bukan makhluk hidup, mereka bukan manusia. Mereka adalah jiwa-jiwa yang terperangkap dalam dunia ini, tanpa arah, tanpa pengharapan. Dan mereka semua menunggu sesuatu. Sesuatu yang telah mereka cari selama bertahun-tahun. "Engkau telah datang, akhirnya." Suara itu terdengar kembali, dan kali ini lebih jelas, lebih kuat, lebih mengerikan. Rina merasa hatinya berdebar kencang. Ia merasa tubuhnya lemas, seolah ada kekuatan yang semakin menekan. Semua yang terjadi kini terasa lebih nyata, lebih terperangkap dalam kegelapan yang tak terjangkau oleh cahaya. Ia ingin berteriak, namun suaranya hilang begitu saja, seperti terhanyut dalam keheningan yang mengerikan. "Kami semua pernah berada di tempatmu, terjebak dalam dunia ini, tetapi tidak ada yang bisa keluar." Saat itu, bayangan-bayangan itu bergerak semakin dekat. Salah satu dari mereka melangkah ke depan, mendekatkan dirinya ke Rina dengan langkah yang lambat, namun pasti. Tangan hitamnya terulur, dan Rina merasa tubuhnya semakin kaku, semakin terikat oleh entitas yang tidak terlihat. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menguasai ruang ini, merantai setiap bagian tubuhnya. Begitu tangan itu menyentuh kulit Rina, rasa dingin yang menyusup hingga ke tulang sumsumnya membuat tubuhnya gemetar hebat. Saat itu, ia merasakan seakan ada sesuatu yang mengalir melalui dirinya. Bukan darah, tetapi sesuatu yang lebih kelam, lebih gelap, lebih mengerikan. Sesuatu yang berasal dari tempat ini, dari ruang ini, dari sejarah kelam yang terpendam.